Namaku Rini. Aku tinggal di sebuah desa kecil di Tasikmalaya bersama suamiku, Andi, dan dua anak kami, Nisa dan Arif. Hidup kami sederhana, tapi aku selalu bersyukur karena keluarga kecilku adalah harta yang tak ternilai. Setiap pagi, aku bangun sebelum matahari terbit untuk menyiapkan sarapan bagi keluarga, lalu membantu suamiku di warung kecil milik kami. Kami bekerja keras bertahun-tahun, menabung sedikit demi sedikit, hingga akhirnya impian itu terwujud. Sebuah mobil baru. Mobil itu bukan sekadar kendaraan bagiku. Ia adalah simbol perjuangan panjang kami sebagai keluarga. Setiap kali melihatnya, aku merasa seperti mimpi yang jadi nyata. Tapi, aku tidak pernah menyangka bahwa mobil ini juga akan membawa badai ke dalam hidupku. Awalnya, semua tampak baik-baik saja. Tetangga datang memberi ucapan selamat, meski ada beberapa tatapan yang terlihat aneh. Salah satunya adalah Bu Sari, tetanggaku yang rumahnya persis di sebelah barat rumahku. Aku tahu dia sering iri pada orang lain, tapi aku tidak pernah menyangka dia akan membenciku hanya karena mobil ini. Bu Sari memang sudah lama tinggal di desa ini, bahkan sebelum aku dan keluargaku pindah ke sini. Dia dikenal sebagai sosok yang ramah di permukaan, tapi di balik itu, dia suka bergosip dan kadang-kadang menyebarkan hal-hal buruk tentang orang lain. Aku tahu itu karena pernah mendengar sendiri beberapa komentar sinisnya tentang tetangga lain. Namun, aku selalu berusaha menjaga hubungan baik dengannya. Kami bahkan pernah cukup dekat, meskipun aku selalu merasa ada sesuatu yang kurang nyaman saat berbicara dengannya. Suatu sore, setelah aku pulang dari pasar dengan mobil baru itu, Bu Sari datang ke rumahku. Aku pikir dia ingin memberi selamat, tapi ternyata aku salah besar. Dengan nada yang terdengar manis namun menusuk, dia berkata, "Wah, hebat ya, Mbak Rini. Baru beli mobil sudah sombong, ya? Parkirnya sampai makan tempat jalan orang." Hatiku langsung panas mendengarnya, tapi aku mencoba menahan diri. Aku hanya tersenyum tipis dan berkata, "Oh, maaf kalau parkirnya mengganggu, Bu. Besok-besok aku akan lebih hati-hati." Tapi dalam hati, aku tahu kata-katanya itu bukan sekadar kritik biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam di balik senyum palsunya. Sejak kejadian itu, aku mulai memperhatikan sikap Bu Sari yang semakin dingin padaku. Jika dulu dia sering menyapa atau mengobrol ringan saat bertemu di jalan, sekarang dia hanya melemparkan pandangan tajam tanpa sepatah kata pun. Aku mencoba tidak terlalu memikirkannya, tapi sulit rasanya ketika aku merasa ada mata-mata yang selalu mengawasiku dari kejauhan. Bahkan, beberapa tetangga lain mulai memperlakukanku berbeda. Ada yang pura-pura tidak melihat saat aku menyapa, ada yang langsung beralih pembicaraan saat aku mendekat. Aku mulai curiga bahwa Bu Sari telah menyebarkan sesuatu tentangku. Suatu hari, aku mendengar bisik-bisik dari beberapa ibu-ibu di warung dekat rumah. Mereka membicarakan tentang mobil baru Bu Rini, dan entah dari mana uangnya. Hatiku langsung terasa seperti ditusuk jarum. Aku tahu pasti siapa yang memulai gosip itu. Rasanya ingin sekali aku menghadap Bu Sari dan bertanya apa masalahnya denganku. Tapi aku ingat pesan suamiku. Jangan biarkan orang lain mengubahmu menjadi orang yang tidak kamu sukai. Jadi, aku memilih diam dan berdoa agar semuanya cepat berlalu. Hari-hari berlalu, tapi situasi tidak kunjung membaik. Gosip tentangku semakin liar. Ada yang bilang aku mendapatkan mobil itu dari hasil utang ban yang bisa membuat keluargaku bangkrut. Ada juga yang mengatakan bahwa suamiku melakukan sesuatu yang tidak halal demi membeli mobil itu. Semua tuduhan itu benar-benar membuatku marah. Bagaimana bisa mereka berpikir begitu buruk tentang keluargaku? Kami sudah bekerja keras bertahun-tahun untuk ini, dan sekarang mereka seenaknya menyebarkan fitnah. Puncaknya terjadi suatu sore ketika aku sedang membersihkan halaman depan rumah. Bu Sari tiba-tiba muncul dengan wajah masam, lalu berkata dengan suara cukup keras sehingga tetangga lain bisa mendengarnya, "Ya Allah, Mbak Rini, mobil baru kok malah bikin ribut ya? Katanya hemat, tapi kok beli barang mahal?"
Aku langsung menatapnya dengan tajam. Untuk pertama kalinya, aku tidak bisa menahan diri lagi. Bu Sari, kataku dengan suara yang bergetar karena marah. Saya tidak pernah minta izin sama ibu untuk beli mobil. Ini hasil kerja keras saya dan suami. Kalau ibu tidak suka, silakan jangan lihat. Setelah kejadian itu, aku tahu bahwa konflik antara aku dan Bu Sari tidak akan berakhir begitu saja. Gosip tentangku semakin menyebar, dan beberapa tetangga mulai menjaga jarak denganku. Bahkan anak-anakku, Nisa dan Arif, mulai merasakan dampaknya. Nisa pulang dari sekolah dengan air mata di pipinya. Dia bilang teman-temannya mengejeknya karena ibunya sombong dan beli mobil pakai uang haram. Aku langsung memeluknya erat, berusaha menenangkannya. Tapi dalam hati, aku merasa hancur. Bagaimana bisa anak-anakku harus menanggung beban ini? Aku mulai berpikir keras tentang apa yang harus kulakukan. Apakah aku harus diam saja dan membiarkan fitnah ini terus berlanjut? Atau haruskah aku melawan? Aku tahu bahwa melawan bisa membuat situasi semakin buruk. Tapi aku juga tidak bisa membiarkan nama baik keluargaku tercoreng begitu saja. Suamiku mencoba menenangkanku. Sabar, Rin, katanya. Kita cari cara yang bijak untuk menyelesaikan ini. Tapi sabar itu sulit, terutama ketika hatimu terluka. Aku memutuskan untuk mengumpulkan bukti bahwa mobil itu dibeli dengan uang halal. Aku meminta suamiku untuk mencetak slip tabungan kami, nota pembelian mobil, dan segala dokumen yang bisa membuktikan bahwa kami memang bekerja keras untuk ini. Aku juga meminta bantuan Pak RT untuk menengahi masalah ini. Aku tahu bahwa menghadapi Bu Sari secara langsung tidak akan membuahkan hasil. Jadi aku memilih cara yang lebih formal. Namun, upayaku tidak langsung berhasil. Beberapa tetangga masih ragu dan lebih percaya pada gosip Bu Sari daripada fakta yang aku tunjukkan. Aku mulai merasa putus asa, tapi suamiku terus mendukungku. Rin, katanya suatu malam, kadang-kadang orang tidak butuh bukti. Mereka hanya butuh drama. Kita harus cari cara lain untuk membungkam Bu Sari tanpa harus turun ke levelnya. Kata-katanya membuatku berpikir. Mungkin dia benar. Mungkin aku harus mencari cara yang lebih cerdas. Akhirnya, aku mendapat ide. Aku memutuskan untuk menggunakan media sosial sebagai alat untuk membela diriku. Aku membuat postingan panjang tentang perjuangan keluargaku membeli mobil itu. Aku membagikan foto-foto slip tabungan, nota pembelian, dan bahkan testimonial dari teman-teman dan keluarga yang mendukungku. Postinganku mulai viral, dan banyak orang dari luar desa memberikan dukungan padaku. Ada yang berkomentar, semoga Tuhan melindungi keluarga Mbak Rini dari fitnah. Ada juga yang berkata, orang-orang seperti Bu Sari hanya iri dan tidak tahu diri. Melihat postinganku yang viral, Bu Sari mulai panik. Dia mencoba membantah tuduhanku dengan menyebarkan gosip baru, tapi kali ini warga mulai ragu pada kebenaran kata-katanya. Situasi menjadi semakin tegang, dan Bu Sari mulai kehilangan muka di hadapan warga. Aku tahu bahwa inilah saatnya untuk mengambil langkah lebih besar. Setelah postinganku viral, aku merasa ada sedikit harapan. Banyak orang dari luar desa memberikan dukungan. Bahkan ada beberapa warga desa yang mulai mempertanyakan kebenaran gosip Bu Sari. Namun, tidak semua orang langsung percaya padaku. Beberapa tetangga masih ragu, mungkin karena mereka sudah terlanjur terpengaruh oleh kata-kata Bu Sari. Aku tahu bahwa perubahan tidak akan datang begitu saja. Aku harus bekerja lebih keras untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Aku memutuskan untuk melibatkan Pak RT secara resmi. Aku mengajukan permintaan untuk mengadakan pertemuan warga, agar masalah ini bisa diselesaikan secara adil. Awalnya, Pak RT agak ragu karena dia tidak ingin mencampuri urusan pribadi warganya. Tapi setelah melihat bukti-bukti yang aku tunjukkan, dan mendengar keluhan warga lain tentang gosip Bu Sari, dia akhirnya setuju. Baiklah, Bu Rini, katanya, kita akan adakan pertemuan minggu depan. Semoga ini bisa menyelesaikan masalah. Hatiku lega mendengarnya, tapi aku juga tahu bahwa pertemuan itu akan menjadi momen penentu.
Hari-hari menjelang pertemuan warga terasa sangat panjang. Aku sibuk mempersiapkan segala sesuatunya, mengumpulkan dokumen, membuat catatan tentang kronologi kejadian, bahkan meminta beberapa teman dekat untuk memberikan kesaksian jika diperlukan. Suamiku selalu ada di sisiku, memberikan dukungan dan nasihat. "Jangan takut, Rin," katanya. "Kebenaran pasti akan menang." Namun, meskipun aku berusaha tenang, aku tidak bisa menyangkal rasa cemas yang menyelimuti hatiku. Aku tahu bahwa Bu Sari tidak akan menyerah begitu saja. Dia pasti akan mencoba membela dirinya dengan cara apapun. Aku bahkan mendengar kabar bahwa dia mulai menyebarkan gosip baru tentangku, mengatakan bahwa aku hanya mencari perhatian dengan memposting ceritaku di media sosial. Aku mencoba tidak terlalu memikirkannya, tapi kata-katanya tetap menusuk hatiku. Kadang-kadang aku bertanya-tanya, apakah semua ini sepadan? Apakah mobil ini benar-benar layak untuk semua drama ini? Akhirnya, hari pertemuan warga tiba. Aku datang ke balai desa dengan perasaan campur aduk, antara tegang, marah, dan sedikit harapan. Ruangan itu penuh dengan warga desa, termasuk Bu Sari yang duduk di sudut dengan wajah masam. Ketika giliranku tiba untuk berbicara, aku berdiri dengan tangan gemetar. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mulai bercerita tentang perjuangan keluargaku. "Bu RT, Pak RT, dan semua warga yang saya hormati," kataku dengan suara bergetar. "Mobil ini bukan sekadar barang mewah bagi kami. Ini adalah hasil kerja keras bertahun-tahun. Setiap pagi, saya bangun sebelum matahari terbit untuk membantu suami saya di warung. Setiap malam, kami menabung sedikit demi sedikit agar bisa mewujudkan impian ini. Saya tidak pernah sombong atau merendahkan siapapun. Jadi, saya tidak mengerti kenapa saya harus difitnah seperti ini." Aku menunjukkan semua dokumen yang aku kumpulkan, termasuk slip tabungan dan nota pembelian. Beberapa warga tampak terkejut, tapi ada juga yang masih ragu. Giliran Bu Sari untuk berbicara. Dia berdiri dengan wajah merah padam, lalu mulai berbicara dengan nada tinggi. "Saya tidak tahu apa-apa soal uang halal atau tidak halal," katanya. "Yang saya tahu, Bu Rini tiba-tiba beli mobil tanpa memberitahu siapapun. Itu saja sudah cukup mencurigakan." Aku hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa mendengar argumennya yang lemah. Tapi aku memilih diam, membiarkan warga sendiri yang menilai. Setelah Bu Sari selesai berbicara, Pak RT meminta pendapat warga. Beberapa orang mulai angkat bicara. Ada yang mendukungku, ada yang masih ragu, tapi ada juga yang mulai mempertanyakan integritas Bu Sari. Salah satu warga berkata, "Kalau memang Bu Rini salah, kenapa tidak ada bukti konkret? Hanya omongan doang." Perkataan itu membuat Bu Sari terlihat semakin gugup. Aku bisa melihat bahwa dia mulai kehilangan dukungan. Namun, aku tahu bahwa ini belum berakhir. Meskipun banyak warga mulai percaya padaku, aku masih harus melakukan sesuatu untuk membungkam Bu Sari sepenuhnya. Aku memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih besar. Langkah yang tidak hanya akan membungkamnya, tapi juga akan membuatnya jera. Setelah pertemuan warga, situasi menjadi semakin tegang. Bu Sari tampak marah dan frustrasi karena beberapa tetangga mulai mempertanyakan kebenaran gosipnya. Dia bahkan datang ke rumahku malam itu, dengan wajah merah padam dan suara tinggi. "Apa maksudmu membawa masalah ini ke RT?" bentaknya. "Kamu pikir kamu hebat ya, Rini? Kamu pikir kamu bisa menghancurkan nama baikku?" Aku menatapnya dengan tenang. Meskipun dalam hati aku ingin berteriak. "Bu Sari," kataku pelan tapi tegas, "saya tidak pernah berniat menghancurkan nama baik siapapun. Saya hanya ingin membela diri dari fitnah yang Ibu sebarkan. Jika Ibu tidak suka dengan mobil saya, itu urusan Ibu. Tapi jangan sampai Ibu merusak nama baik keluarga saya hanya karena iri." Bu Sari terdiam sesaat, lalu melotot padaku. "Kita lihat saja nanti," katanya sambil berbalik pergi. Aku tahu bahwa dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia pasti akan mencoba sesuatu untuk membalas dendam. Tapi aku sudah siap.
Aku tidak akan membiarkan dia menghancurkan hidupku lagi. Beberapa hari setelah pertemuan warga, aku mendengar kabar bahwa Bu Sari mulai menyebarkan gosip baru. Kali ini tentang suamiku. Dia mengatakan bahwa Andi mendapatkan uang untuk membeli mobil itu dari hasil judi atau pinjaman rentenir. Gosip ini membuatku marah, tapi aku juga merasa sedih. Bagaimana bisa seseorang begitu kejam hanya karena rasa iri? Aku memutuskan untuk tidak diam saja kali ini. Aku mengumpulkan semua bukti tambahan yang bisa membantah tuduhan itu, termasuk surat-surat resmi dari bank yang menunjukkan bahwa kami memiliki tabungan bersih tanpa utang. Aku juga meminta bantuan beberapa teman dekat untuk memberikan testimonial tentang karakter suamiku. Salah satu temannya bahkan bersedia menulis surat yang menjelaskan bahwa Andi adalah orang yang jujur dan bekerja keras. Namun, meskipun aku sudah melakukan semua ini, aku tahu bahwa gosip tidak akan hilang begitu saja. Aku harus melakukan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan membuat Bu Sari benar-benar jera. Akhirnya, aku mendapat ide. Aku memutuskan untuk menggunakan mobil baruku sebagai alat untuk membantu warga desa. Aku mengadakan acara amal di balai desa, di mana aku menggunakan mobil itu untuk mengangkut barang-barang donasi dari warga yang ingin membantu keluarga kurang mampu. Aku juga mengundang beberapa organisasi sosial dari kota untuk turut serta dalam acara ini. Awalnya, aku ragu apakah warga akan mendukung acara ini, mengingat banyak dari mereka masih ragu padaku. Tapi ternyata, banyak warga yang antusias. Mereka mulai melihat bahwa aku tidak hanya peduli pada diriku sendiri, tapi juga ingin membantu orang lain. Bahkan beberapa tetangga yang sebelumnya menjaga jarak denganku mulai mendekat dan memberikan dukungan. Bu Sari, tentu saja, tidak ikut serta. Dia hanya mengamati dari kejauhan dengan wajah cemberut. Aku tahu bahwa dia merasa tersinggung karena aku berhasil mendapatkan simpati warga. Tapi aku tidak peduli. Yang penting bagiku adalah membuktikan bahwa mobil ini bukan sekadar simbol kesombongan, tapi juga alat untuk berbuat kebaikan. Acara amal berjalan dengan sukses. Banyak keluarga kurang mampu yang terbantu, dan warga desa mulai melihat sisi baikku. Bahkan ada beberapa ibu-ibu yang datang kepadaku setelah acara selesai untuk meminta maaf atas sikap mereka sebelumnya. "Maaf ya, Mbak Rini," kata salah satu dari mereka. "Kami salah sangka sama ibu. Ternyata ibu orang baik." Kata-kata itu membuat air mataku hampir tumpah. Aku hanya tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Yang penting sekarang kita bisa saling membantu." Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di hatiku, Bu Sari. Meskipun warga mulai mendukungku, dia masih tetap menjaga jarak dan terlihat marah. Aku tahu bahwa dia belum sepenuhnya menyerah. Dia pasti akan mencoba sesuatu untuk membalas dendam. Tapi aku tidak takut. Aku sudah siap menghadapinya. Suatu sore, aku mendapat kabar bahwa Bu Sari telah mengadukan aku ke polisi. Dia mengatakan bahwa aku telah memfitnahnya di media sosial dan di depan warga. Aku langsung panik mendengarnya, tapi suamiku segera menenangkanku. "Jangan khawatir, Rin," katanya. "Kita punya bukti bahwa kita tidak bersalah. Biar hukum yang menyelesaikan ini." Aku memutuskan untuk menghadapi tuduhan itu dengan kepala tegak. Aku datang ke kantor polisi dengan semua dokumen yang aku miliki, termasuk screenshot postingan media sosialku dan testimoni dari warga yang mendukungku. Polisi memeriksa semua bukti itu, lalu memanggil Bu Sari untuk dimintai keterangan. Setelah beberapa jam, polisi akhirnya memutuskan bahwa tuduhan Bu Sari tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Aku bebas dari segala tuduhan. Bu Sari tampak sangat marah dan malu saat meninggalkan kantor polisi. Wajahnya merah padam, dan dia bahkan tidak berani menatapku. Aku tahu bahwa ini adalah titik balik bagi kami berdua. Dia tidak akan bisa melanjutkan gosipnya lagi setelah ini. Meskipun aku sudah menang secara hukum, aku tahu bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Aku memutuskan untuk mengundang Bu Sari ke acara amal kedua yang aku adakan. Awalnya, dia menolak dengan keras. "Saya tidak butuh belas kasihanmu.
bentaknya. Tapi aku tidak menyerah. Aku mendatangi rumahnya dan berbicara dengannya secara pribadi. "Bu Sari," kataku dengan nada lembut, "saya tahu ibu marah pada saya. Tapi saya juga tahu bahwa ibu sebenarnya hanya iri. Saya tidak mau kita terus bertengkar seperti ini. Mari kita coba memperbaiki hubungan kita. Ikutlah dalam acara amal ini. Bukan untuk saya, tapi untuk warga desa yang membutuhkan." Bu Sari terdiam untuk beberapa saat. Matanya berkaca-kaca, dan aku bisa melihat bahwa dia mulai goyah. Akhirnya, dia mengangguk pelan. "Baiklah," katanya dengan suara bergetar. "Saya akan ikut, tapi jangan harap saya akan meminta maaf." Aku tersenyum tipis. "Tidak apa-apa," kataku. "Yang penting kita bisa bekerja sama untuk membantu orang lain." Acara amal kedua berlangsung lebih meriah daripada yang pertama. Kali ini, aku melibatkan lebih banyak warga untuk berpartisipasi. Tidak hanya sebagai donatur, tetapi juga sebagai relawan. Mereka membantu mengangkut barang-barang, mendistribusikan bantuan, bahkan ada yang menyumbangkan tenaga untuk memasak makanan bagi keluarga penerima bantuan. Mobil baruku menjadi pusat perhatian, bukan karena kemewahannya, tapi karena kegunaannya dalam membantu orang lain. Bu Sari datang dengan ragu-ragu, tapi dia akhirnya ikut membantu. Awalnya, dia hanya berdiri di sudut sambil mengamati semuanya. Namun, ketika salah satu ibu dari keluarga penerima bantuan mengucapkan terima kasih padanya atas sumbangan kecil yang dia berikan, matanya berkaca-kaca. Aku bisa melihat bahwa dia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Rasa kebersamaan yang sudah lama hilang dalam hidupnya. Setelah acara selesai, beberapa warga menghampiriku dan memberikan pujian. "Mbak Rini benar-benar hebat," kata salah satu dari mereka. "Bukan cuma punya mobil baru, tapi juga hati yang besar." Aku hanya tersenyum dan berkata, "Ini semua berkat kerja sama kita semua. Tanpa kalian, acara ini tidak akan berhasil." Hubungan antara aku dan Bu Sari mulai membaik meskipun masih ada sedikit ketegangan. Dia tidak lagi menyebarkan gosip tentangku, tapi dia juga belum sepenuhnya terbuka. Suatu hari, dia datang ke rumahku dengan membawa sepiring kue. "Ini untukmu," katanya dengan suara pelan. "Terima kasih sudah mengundang saya ke acara amal itu." Aku tersenyum dan mengambil kue itu. "Terima kasih, Bu Sari. Senang sekali ibu mau datang. Semoga kita bisa terus bekerja sama untuk membantu warga desa." Dia hanya mengangguk pelan, lalu pergi tanpa banyak bicara. Aku tahu bahwa dia masih butuh waktu untuk benar-benar berubah. Tapi setidaknya dia sudah mulai membuka hatinya. Beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar bahwa Bu Sari mulai aktif membantu warga lain dalam kegiatan sosial. Dia bahkan membantu mengumpulkan donasi untuk keluarga yang sedang kesulitan. Meskipun dia masih sering terlihat canggung, aku bisa melihat bahwa dia berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Warga desa mulai melupakan konflik antara aku dan Bu Sari. Gosip-gosip buruk tentangku perlahan-lahan hilang, digantikan oleh cerita-cerita positif tentang kegiatan amal yang kami adakan. Bahkan anak-anakku, Nisa dan Arif, mulai diterima kembali oleh teman-temannya di sekolah. Nisa pulang dengan senyum lebar suatu sore dan berkata, "Ibu, teman-temanku bilang mereka bangga punya ibu seperti ibu." Hatiku langsung terasa hangat mendengarnya. Mobil baruku, yang awalnya menjadi sumber masalah, kini menjadi simbol kebaikan dan kebersamaan. Setiap kali aku menggunakannya untuk membantu warga, aku merasa bahwa aku telah menemukan tujuan yang lebih besar daripada sekadar memiliki kendaraan mewah. Aku juga belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari barang-barang materi, tapi dari hubungan baik dengan orang-orang di sekitarku. Suatu malam, aku duduk bersama suamiku di halaman depan rumah sambil menikmati secangkir teh hangat. "Andi," kataku, "aku tidak pernah menyangka bahwa mobil ini akan membawa begitu banyak drama dalam hidup kita." Andi tertawa kecil. "Ya, Rin, tapi lihatlah sekarang. Kamu berhasil mengubah sesuatu yang negatif menjadi sesuatu yang positif. Itu luar biasa." Aku tersenyum.
merenungkan semua yang telah terjadi. Aku belajar banyak dari pengalaman ini, tentang kesabaran, tentang pentingnya membela diri dengan cara yang bijak, dan tentang bagaimana kebaikan hati bisa mengubah pandangan orang lain. Aku juga menyadari bahwa tidak semua orang akan menyukaimu, tapi yang penting adalah bagaimana kamu menjalani hidupmu dengan integritas. Kamu tahu apa, Andi? Kataku. Aku bersyukur atas semua ini. Jika tidak ada konflik dengan Bu Sari, mungkin aku tidak akan pernah menyadari betapa pentingnya membantu orang lain. Beberapa bulan kemudian, desa kami kembali damai. Hubungan antara aku dan Bu Sari semakin membaik. Kami bahkan mulai saling menyapa dengan ramah saat bertemu di jalan. Suatu hari, dia datang ke rumahku dan berkata, "Rini, maafkan saya atas semua yang sudah saya lakukan. Saya hanya iri pada keberhasilanmu. Tapi sekarang saya tahu bahwa iri hanya akan merusak diri sendiri." Aku tersenyum dan memeluknya. "Sudahlah, Bu Sari. Yang penting sekarang kita bisa saling membantu dan menjaga keharmonisan desa ini." Dia mengangguk, lalu pergi dengan senyum tipis di wajahnya. Aku tahu bahwa dia telah berubah. Mungkin tidak sepenuhnya, tapi setidaknya dia sudah mulai membuka hatinya. Setahun setelah semua drama itu berakhir, aku dan Bu Sari terlihat bekerja sama dalam acara amal tahunan desa. Kami berdua menjadi penggerak utama kegiatan tersebut, menggunakan mobil baruku untuk mengangkut barang-barang donasi. Warga desa sangat antusias, dan acara itu berjalan dengan sukses besar. Banyak keluarga kurang mampu yang terbantu, dan suasana desa kembali penuh kehangatan. Bu Sari tampak lebih santai dan ramah. Dia bahkan mulai bercanda dengan warga lain, sesuatu yang jarang kulihat sebelumnya. Aku merasa lega melihat perubahan dalam dirinya. Aku tahu bahwa ini adalah hasil dari kerja keras kami berdua untuk memperbaiki hubungan yang sempat rusak. Episode 24. Suatu sore, aku berdiri di depan rumah sambil memandangi mobil baruku. Anak-anakku bermain di halaman, dan suamiku sedang memperbaiki lampu taman. Aku merenungkan semua yang telah terjadi selama setahun terakhir. Aku belajar bahwa hidup ini penuh dengan tantangan, tapi dengan kesabaran dan kebaikan hati, kita bisa mengubah keadaan menjadi lebih baik. Aku memanggil Nisa dan Arif, lalu berkata kepada mereka, "Anak-anak, ingatlah bahwa hidup ini tidak selalu mudah. Kadang-kadang, orang lain akan mencoba menjatuhkanmu. Tapi jangan biarkan mereka mengubahmu menjadi orang yang tidak kamu sukai. Jadilah dirimu sendiri, dan selalu berbuat baik kepada orang lain." Mereka mengangguk, meskipun aku tahu mereka belum sepenuhnya memahami arti kata-kataku. Tapi suatu hari nanti, mereka akan mengerti. Kami pergi ke pantai terdekat, menikmati angin laut dan suara ombak. Aku duduk di tepi pantai sambil memandangi anak-anakku bermain pasir. Suamiku duduk di sampingku, menggenggam tanganku erat. "Inilah kebahagiaan sejati, Rin," katanya. Aku tersenyum, merasa puas dengan hidup yang kujalani. Mobil baruku mungkin hanya sebuah kendaraan, tapi ia telah membawa kami pada perjalanan yang luar biasa. Perjalanan menuju kebaikan hati, kebersamaan, dan kedamaian.